Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fani Arianti dengan NIM 21136095 dari Prodi Geografi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kartografi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kartografi. Apa itu kartografi? Kartografi merupakan seni, ilmu, dan teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Kartografi bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Selanjutnya, terdapat klasifikasi kartografi. Kartografi umum merujuk pada pembuatan peta yang dapat digunakan oleh masyarakat umum. Peta tersebut memuat variasi aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi. Peta jenis ini biasanya diproduksi dalam seri. Salah satu contohnya adalah seri pada peta topografi berskala 1:24.000 yang diterbitkan oleh US Geological Survey. Kemudian terdapat kartografi tematik. Kartografi tematik merupakan pembuatan peta dengan tema geografis yang lebih spesifik. Peta ini diperuntukkan bagi kelompok orang yang spesifik pula. Misalnya, peta yang berisi informasi demografik seperti peta kepadatan penduduk. Selain itu, ada pula peta suhu, peta curah hujan, peta aliran sungai, dan lain-lain. Kemudian, terdapat syarat dalam kartografi. Pertama, arah pada peta harus benar. Kedua, jarak pada peta harus sesuai dengan skala. Ketiga, bentuk peta harus menyerupai bentuk yang sesungguhnya. Keempat, letak peta harus tepat. Yang kelima, menyertai legenda peta untuk menjelaskan keadaan. Langkah-langkah dalam kartografi. Pembuatan peta dimulai dari pengumpulan data terkait wilayah atau area yang akan digambar. Kemudian, hasil tersebut digambar pada media yang telah ditentukan. Terakhir, peta yang telah dipastikan kesesuaiannya dengan data kemudian dicetak. Konsep peta. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan buatan manusia yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Selanjutnya, terdapat fungsi, tujuan, dan unsur peta. Fungsi peta. Pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, memperlihatkan ukuran dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi. Keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Keenam, untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. 8. Alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena. Kemudian terdapat tujuan peta. Pertama, menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Kedua, menganalisis data spasial seperti perhitungan volume. Ketiga, memberikan informasi dalam perencanaan tata kota dan pemukiman. 4. Memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Unsur-unsur peta terbagi menjadi judul peta, skala peta, legenda, tanda orientasi, simbol, warna, sumber peta, tahun peta, insert peta, dan garis astronomi. Materi selanjutnya yaitu skala. Skala merupakan perbandingan jarak pada gambar dengan jarak aslinya. Jenis-jenis skala. Pertama, skala angka, yaitu menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dan jarak yang sebenarnya. Dua, skala garis atau grafis ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Skala verbal. Skala verbal adalah skala yang dinyatakan secara verbal atau dengan kalimat. Selanjutnya, simbolisasi. Jenis-jenis simbol. Simbol berdasarkan bentuk terbagi menjadi titik, garis, dan luasan. Sedangkan simbol berdasarkan wujud terbagi menjadi piktorial, geometri, huruf, atau angka. Kemudian terdapat generalisasi. Generalisasi adalah pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan selalu harus berhubungan dengan skala dan tujuan peta itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi generalisasi adalah skala dan maksud atau tujuan peta. Kemudian, proyeksi peta. Proyeksi peta adalah proses memindahkan paralel dan meridian bumi secara matematis dan sistematis ke penyajian bentuk grid dalam bidang datar. Fungsi proyeksi. Peta berfungsi untuk merelasikan koordinat titik-titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva, biasanya berupa elipsoid atau bola, ke koordinat titik-titik yang terletak di atas bidang datar. Dengan
Dengan demikian, proses pemindahan informasi terkait lokasi dari permukaan bumi ke peta menjadi sangat terbantu oleh adanya proyeksi peta. Kemudian terdapat peta topografi. Peta topografi adalah jenis peta yang ditandai dengan skala akbar dan detail, biasanya menggunakan garis kontur dalam pemetaan modern. Suatu garis kontur merupakan kombinasi dari dua segmen garis yang mengadakan komunikasi namun tidak bermodel. Ini merupakan titik elevasi pada peta topografi. Gambar di samping merupakan contoh dari peta topografi. Posisi relatif dan posisi absolut pada peta. Lokasi relatif adalah posisi suatu tempat yang dibandingkan dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Lokasi absolut menggambarkan posisi suatu tempat yang pasti dan tidak pernah berubah. Lokasi ini berdasarkan sistem koordinat. Sistem koordinat yang paling umum adalah dengan lintang dan bujur. Selanjutnya terdapat peta lereng. Peta kelerengan atau kemiringan lereng merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan pada suatu lahan. Kelerengan adalah perbandingan antara jarak vertikal dan jarak horizontal. Selain melalui pengukuran secara langsung, nilai kelerengan juga bisa didapatkan melalui perhitungan DEM atau DTS. Sekian video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.